Sampai there was one point di mana I was drunk driving, abis itu kecelakaan parah. Aku harus berperan sebagai ibu, berperan sebagai istri, berperan sebagai menantu, but I'm also working. So juggling all that bikin aku punya alasan, Tuhan nanti dulu deh. Kalau aku tiap kali ngaca, itu aku kayak benci sama diri sendiri. Aku ngerasanya tuh aku jelek, aku itu nggak capable of doing anything right. Kehilangan teman ada. Cuma along the way aku juga semakin belajar kalau ternyata the roots of depression itu rejection. Halo semuanya, kembali lagi di program kita Today's Message Podcast bersama dengan saya Hosea Claudio, dan hari ini kita akan ngobrol seru tentunya dengan narasumber yang ada di studio pada episode kali ini. Dan langsung aja kita mau ngobrol dengan Nadia. Halo Nadia. Halo, hai. Wow, thank you ya udah bisa join dan juga bisa memberikan waktu untuk bisa sharing di podcastnya ini. Of course. Podcast dari Today's Message. Nah, by the way, seperti yang ada di belakang kita nih, perspektif. Jadi memang di dalam podcast ini kita mau get a new perspective dari kehidupan seseorang yang tentunya ngalamin Tuhan gitu kan. Nah, mungkin boleh sharing dulu gak sih sebenarnya tuh gimana awal mulanya kamu bisa menjadi seseorang yang memang ada seperti hari ini yang ngikut Tuhan, terus juga udah mulai punya keantusias dalam hidup kamu, dan apa yang menjadi history kehidupan kamu yang kamu lewati selama beberapa tahun yang lalu gitu. Boleh sharing? Wah, pertanyaannya berat dan panjang ya. Berat dan panjang. Mungkin bisa dimulai dari awalnya tuh emang I've always been a Christian gitu. Emang sekeluarga semuanya emang udah Kristen dari kecil. Ya? Iya. Cuma beda ya kan, kita nggak bisa nebeng imannya orang tua, nebeng iman mama gitu. Jadi I've always been going to the same church for decades gitu. Terus waktu SMA itu mulai ya biasalah bandel-bandel anak kecil kayak gitu, tapi bandel-bandel anak kecil yang nggak kenal firman nih gitu. Jadi barometernya kacau gitu kan. Itu mulai deh ada nilai-nilai yang salah yang masuk gitu kan. Tapi abis itu berlanjut, itu di-amplified lagi waktu kuliah. Waktu kuliah tuh akhirnya pacaran sama again orang yang salah gitu. Abis itu he was an abusive boyfriend. Abis itu juga pertama kalinya aku kenal sama drugs gitu. Jatuh ke drugs. Terus itu udah spiraling out of control. Sampai there was one point di mana I was drunk driving. Abis itu kecelakaan parah. Sampai mobil. Jadi lagi nge-drugs itu? Abis nge-drugs? Alcohol and drugs. Drunk driving. Terus pokoknya mobilnya hancurnya parah banget deh gitu. Itu sampai polisi yang handle waktu itu bilang seminggu sebelumnya mobil yang kecelakaan di tempat yang sama nggak selamat orangnya. Gitu. Terus setelah kejadian itu aku ngerasa kayaknya ini tuh dikasih chance sama Tuhan untuk memperbaiki hidup, tapi gimana caranya I didn't know. Gitu. Sampai akhirnya mama aku setengah memaksa supaya aku ikut Smart Paleo. Oke, itu apa kayak seminar gitu ya, pelatihan dari Pastor Leonardo pelatihan gitu. Terus awalnya mama tuh bilang kan kayak tapi itu masih nge-drugs? Enggak, udah stop. Oh, oke. Terus mama bilang ikut Kak 5 hari gitu, dari pagi sampai sore. Aku mikirnya udah kayak kuliah gitu kan. Tapi akhirnya aku ikutin lah karena udah dipaksa. 5 hari aku ikut Smart. Keluar dari situ udah amin haleluya deh. Udah, padahal tadinya aku tipe yang nggak pernah tepuk tangan kalau di gereja, nggak berani angkat tangan gitu. Terus semuanya langsung udah beres tuh dari 5 hari itu. Cuma kalau yang aku pelajari juga dari series of events ini, emang ketika kita terima benih itu kita harus bekerja lebih giat lagi untuk jaga benih itu gitu. Itu satu, karena setelah itu aku pacaran, habis itu aku nikah. Tapi waktu nikah aku emang tanya Tuhan sih. Tapi Tuhan belum jawab, aku udah go show gitu. belum dijawab jawaban dari Tuhan, kamu udah jalan. Udah go show gitu. Akhirnya nikah, habis itu 2 minggu kemudian aku hamil. Habis itu mulai kan itu awalnya berapa kira-kira itu umur 25 gitu. Terus itu awalnya tuh masih ada ngandelin Tuhannya gitu, masih ada family altar, masih rajin ke gereja gitu. Tapi lama-kelamaan itu ternyata ini salah satu
salah satu beberapa faktor sebenarnya, beberapa faktor yang bisa ambil keintiman kita sama Tuhan ya. Itu bisa kerjaan, bisa keluarga, habis itu bisa juga ada peran-peran baru. Contohnya aku harus berperan sebagai ibu, berperan sebagai istri, berperan sebagai menantu, but I'm also working. So juggling all that bikin aku punya alasan, Tuhan nanti dulu deh, gitu. Nah, kalau Tuhan udah nanti dulu, kelar itu. Kelar gitu. Karena aku perhatiin, if we live our lives apart from God, we're not living, we're slowly dying. Gitu. Kita pelan-pelan mati. Dan itu sesuatu yang pasti gitu. Terus udah nggak lama sejak itu mulai ada friksi-friksi, berantem-berantem apa segala macam. Akhirnya di tahun kelima pernikahan aku bercerai gitu, divorce. Terus dari situ itu makin spiraling out of control lagi. Ini sesi kedua ya. Yang pertama kan udah pernah diselamatkan Tuhan, tapi karena kita nggak jaga benihnya jatuh lagi nih. Spiraling out of control sampai akhirnya ada titik di mana I was having suicidal thoughts. Gitu, depresi, suicidal thoughts. Itu ada titik di mana aku bisa lagi nyetir, terus aku mikirnya, nih kayaknya kalau gue tabrakin ke truk, kelar deh urusan gue. Gitu. Itu yang bikin kamu waktu itu sampai rasanya seperti itu ya, sampai depresi gitu, itu apa karena masalah keluarga atau? Aku mikirnya I'm a failure. Karena kamu ngerasa kamu gagal. Iya, aku ngerasa aku gagal. Dulu Tuhan udah pernah kasih kesempatan, terus aku rusak lagi kesempatannya, terus aku gagal dalam banyak aspek sampai I had a wrong self image. Kalau aku tiap kali ngaca, itu aku kayak benci sama diri sendiri. Aku ngerasanya tuh aku jelek, aku itu nggak capable of doing anything right gitu. Jadi ada suara-suara, bahkan mimpi-mimpi aku aja tuh bukan mimpi-mimpi yang bikin kita bangunnya seger, tapi mimpi yang bangunnya tuh bikin capek. Capek gitu. Pokoknya rasanya tuh kayak ada awan hitam yang mengerubungi gitu, rasanya seperti itu. Terus abis itu waktu suicidal thoughts mulai ada, aku ngerasa kayaknya gue harus cari pertolongan deh kalau kayak gini. Cuma caranya ke psikolog waktu itu. Ke psikolog, terus diajarin sih cara-caranya, emang ada step-stepnya begini begitu, tapi sebenarnya yang menyelamatkan aku pada saat itu bukan psikolognya, tapi justru khotbah-khotbah dari GKS. Karena waktu itu aku ngikutin, tapi online di YouTube. Oh, ini waktu yang udah masuk zaman masa pas lagi COVID atau masuk Iya, sesudah COVID. Aku suka perhatiin, suka nonton live khotbah-khotbahnya GKS di YouTube. Terus aku ingat ada satu firman yang merubah aku completely. Itu waktu itu Pastor Leo lagi khotbah tentang gimana Yesus dinaikkan ke perahu, terus seketika perahunya sampai di tujuan. Tentang gimana kita tuh sebenarnya pergumulan yang suatu hal yang harusnya kita pergumulkan secara lama, Tuhan bisa cut the future short supaya kita bisa menang atas itu gitu. Itu aku pegang, soalnya kan kesannya kan kayak nggak mungkin ya. Itu kan sesuatu yang mustahil gitu. Tapi waktu aku pegang itu dalam 6 bulan setelah intensive treatment aku dibilang remission, sembuh sama psikolognya gitu. Setelah 6 bulan itu aku udah langsung deh harus masuk nih kayak ke gereja ini. Tapi waktu sebelum kamu waktu kamu lagi ngerasain yang depression, terus kamu dengar firman itu, setelah kamu dengerin firman dari GKS gitu ya, terus apa yang kamu lakukan gitu loh sampai kamu ngerasa akhirnya kamu ngalamin yang berbeda dan juga psikolog bisa bilang kamu sembuh gitu? Sebenarnya tips-tipsnya sangat simpel sih. Apa itu? Mulai dari praise and worship, abis itu berdoa, abis itu mulai renungan. Awalnya aku ngerasa ini boring gitu, apaan sih nyanyi sendiri, itu aneh buat aku tuh nggak masuk akal pada situ, ngapain lo Nat di kamar nyanyi sendiri gitu kan. Tapi ternyata ada ketenangan yang dikasih Tuhan waktu kita menyembah dengan roh. Itu ada, biarpun perlu waktu ya untuk sampai ke titik itu, tapi ada gitu. Terus waktu kita berdoa juga, aku awalnya berdoanya tuh kayak template gitu kan. Tuhan aku perlu ini, Tuhan tolong ini. Tuhan aku udah gini kok gak dikasih sih, ada kayak gitunya juga. Segala macam doa gitu. Tapi lama-lama diajarin juga gimana cara berdoa dengan roh gitu. Tapi dari semua itu aku baru sadar ternyata yang di dalam kita itu jauh lebih menentukan dibanding yang di luar gitu. Dari sejak itu sih udah yang aku kejar yang berurusan sama di dalam. Aku udah nggak peduli lagi sama yang di luar, nggak mau tahu, nggak peduli. Dan itu kehilangan teman pasti loh ya. Itu gitu kehilangan teman pasti. Kenapa bisa sampai kehilangan teman? Karena aku kalau pergi sama mereka dinilai nggak seru gitu. Nah dia udah nggak
ngerokok. Nggak serunya apa? Karena udah nggak. Nadia udah nggak ngerokok, Nadia udah nggak minum gitu. Udah beda lah, iya, udah beda. Gitu-gitu ada pasti, kehilangan teman ada. Cuma along the way aku juga semakin belajar kalau ternyata the roots of depression itu rejection sama the roots of addiction itu loneliness. Karena aku ini hasil yang aku alamin sendiri gitu ya, hasil pengalaman sendiri. Kalau misalkan kita lagi dipisahkan apa segala macam, terus misalkan kita lagi grieving atau ditolak teman-teman atau putus sama pacar atau apa, itu kan kita ada rasa sendiri ya. Sendirian gitu. Tapi sendirian itu beda sama kesepian. Waktu dulu aku bisa sendirian dan kesepian, abis itu mulai bosen mikirnya ke yang lain-lain deh. Udah mulai reaching for drugs itu di titik-titik kayak gitu. Abis itu addiction itu bukan cuma drugs, alkohol atau free sex ya, tapi bisa juga attention, false intimacy, kopi gitu. Hal-hal apapun itu bisa jadi addiction. Sebenarnya. Gitu. Jadi sejak itu aku juga belajar emang addiction itu bisa dikalahkannya pakai firman sih. Kita benar-benar harus bergantungnya sama Tuhan, nggak bisa pakai kekuatan sendiri kayak gitu. Tapi kamu pernah nggak sih waktu lagi masa-masa tadi ngomong soal addiction ya, kayak mau coba jatuh lagi, mau coba? Oh pernah banget. Pernah banget ya. Pernah banget. Apa yang kamu biasanya kalau orang-orang kan ketika let's say misalnya kalau cowok-cowok tuh biasanya porn gitu kan ya, atau free sex tadi kalau free sex. Itu kan bisa begitu jatuh terus kita ngerasa bersalah kayak gini gitu kan. Terus enggak, kita harus menang, tahu jatuh lagi gitu kan. Terus lama-lama sampai akhirnya ngerasa kayak gue udah kayak nggak layak lah gitu, kayak bahkan mungkin ada satu titik kayak emang mungkin gue nggak bisa lepas dari sini gitu. Ya kan, karena udah saking udah desperate, artinya sampai udah ngerasa bahwa memang gue nggak bisa lepas dari sini karena kayak dosa itu atau addiction tuh kayak udah part of my life gitu istilahnya. Nah, kalau kamu tuh gimana gitu mungkin waktu lagi ngalamin addiction yang kamu rasakan? When I was battling addiction, naik turunnya jatuh bangunnya itu karena aku masih I had wrong self image. Jadi aku ngeliat diri aku tuh nggak layak, itu tadi yang aku ceritain karena gitu. Kamu ngerasa nggak layak? Yes, aku ngerasa nggak layak, aku ngerasa aku jelek. There's no one that could love me for real gitu. Tapi semenjak aku mulai kulik firman, habis itu mulai praise and worship, mulai meditate on His words, ternyata we are created in His image, gitu. Jadi kalau kita bikin kesalahan, ya wajar, tapi Dia tuh Bapak kita gitu loh. Ya namanya Bapak, anak itu kalau salah emang diusir keluar, enggak. Tapi kitanya sendiri yang suka mengembara kemana-mana gitu. Padahal Papa kita tuh ngebuka pintunya lebar-lebar gitu. Dia selalu ngajak kita untuk balik, tergantung kapan kita dengerin ajakannya gitu kan. Ya itu sih. Aku ngerasa aku ngebuang banyak waktu, tapi waktu aku bawa dalam doa juga Tuhan ingetin nggak ada waktu yang terbuang katanya. Akan dikembalikan gitu. Aku kayak wow. Berarti istilahnya setelah kamu merasa accepted gitu ya, maksudnya kamu merasa diterima oleh Tuhan, kamu merasa ada self image yang baru, di situ baru bisa pelan-pelan lepas dari addiction yang kamu alami. Bener gak begitu? Langsung cold turkey istilahnya ya. Orang pada bilang, Nat kalau mau berhenti ngerokok berhentinya pelan-pelan. Benar, gitu itu kan suka ada yang bilang gitu. Mungkin ada yang bilang nge-vape dulu lah gitu kan. Terus kayak, atau enggak dulu sebungkus sehari, sekarang kayak tiga batang gitu kan. Tapi kamu bisa langsung cold stop turkey gitu? Langsung cold turkey. Sebelumnya, kalau boleh tahu, sebelumnya kamu tuh termasuk yang berat nggak kalau sebagai perokok? Sebenarnya nggak berat-berat amat, tapi aku semuanya sih. Jadi dari rokok, terus pots, terus ada IQOS juga, semuanya pokoknya. Kamu cobain semuanya? Iya, semuanya. Tapi tiba-tiba setelah tahu firman, aku ngerasa kayak I'm a vessel of God gitu. Terus ini benar-benar nggak, kalau sebisa mungkin kita jaga supaya nggak dinodai gitu kan. Terus aku langsung pengen hidup sehat. Tadinya aku juga pemakan segala loh. Pemakan segala. Omnivora. Iya. Makannya hampir tiap hari bakmi, babi, daging-dagingan gitu. Makin kesini aku kayak udah Nat. Pipinya udah kayak gini, makannya jadi quinoa. Itu kalau aku yang lama sih nggak bakal mungkin tuh bisa balik kayak gitu. Tapi
Berarti aku setuju apa dengan yang tadi Nadia bilang. Orang kadang mikir bahwa kecanduan itu cuma rokok, minum. Tapi sebenarnya makanan-makanan kita pun bisa menjadi bagian dari addiction kita ya kalau kita nggak hati-hati ya. Dan tadi juga aku sepakat sih bahwa contoh kayak rokok gitu kan. Orang kan suka mikir rokok kan juga sama aja kayak minum kopi. Karena ada temen gue bilang gitu kan kayak bedanya lu juga ada kecanduan minum kopi biasa aja, kenapa kecanduan rokok kesannya negatif gitu kan. Tapi kalau tadi yang Nadia sempat mention adalah ya kita harus tahu bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah gitu loh. Kita ini wadahnya Tuhan gitu kan. Dan kalau kita nggak jaga, ya gimana kita bisa dipakai sama Tuhan dengan maksimal gitu kan ya. Jadi maksudnya instead of kita cuma mikirin karena oh ya rokok tuh negatif atau apa, atau kan kadang-kadang ada orang yang langsung punya judgement ya kalau lihat ada orang ngerokok atau gimana. Tapi sebenarnya lebih daripada itu, pola pikirnya bukan cuma soal rokoknya, tapi diri kita ini justru yang harus dipikirin ya. Iya betul. Itu tadi addiction kalau menurut aku salah satu rootsnya tuh loneliness gitu. Jadi ketika kita ngerasa kesepian, sendirian, kita isinya pakai apa? Kalau bukan pakai firman ya pasti pakai zat-zat adiktif itu. Iya benar sih. Dan yang adiktif itu bukan cuma zat aja, bisa juga social media, bisa juga kita suka attention dari orang gitu. Jadi misalkan kita ngepost sesuatu di social media itu to gain people's attention. Jadi kalau kita ada waktu luang dikit yang kita buka langsung social media, itu kan juga adiksi kan, suatu bentuk lain dari adiksi gitu. Sama juga addiction yang lain mungkin addiction for false intimacy. Karena kita ngerasa kesepian, jadi siapapun yang misalkan PDKT sama kita langsung terima dengan tangan terbuka gitu. Kita wah pokoknya langsung gitu kan. Padahal sebenarnya kalau udah dipikirin berkali-kali, misalkan ketemuan sekali 2 kali sama orangnya, kita jadi mikir ini sebenarnya kita naksir nggak sih sama orangnya? Ternyata enggak gitu. Cuman karena pengen deket aja gitu ya. Ada rasa pengen ada orang yang perhatiin kita. Ada craving for false intimacy itu. Nah itu certain cravings in life kalau kita nggak isi sama firman, diisinya sama yang lain. Wow, gitu. Bener sih. Nah lanjut nih, dari tadi kan kamu sempat sharing bahwa kamu tuh sebenarnya juga udah pernah ikut dari pengajarannya Pastor Leo gitu kan, sejak kejadian kecelakaan itu yang waktu kamu akhirnya married itu berarti setelah kecelakaan itu. Setelah kecelakaan itu. Nah terus sampai akhirnya setelah sekian lama akhirnya dapat lagi kan dengerin YouTube apa segala macam. Nah itu dari pertama kali kamu istilahnya lahir baru yang setelah kejadian itu sampai akhirnya balik lagi nih dan sampai sekarang ya kan udah ngalamin banyak hal dan juga ngalamin banyak perubahan gitu. Nah di tengah-tengahnya tuh apa yang terjadi? Naik turun kehidupan kamu gimana gitu loh di dalam spiritualnya istilahnya. Mulai dari sejak kamu sebenarnya udah ikut smart atau gitu kan ya udah semangat udah sampai akhirnya kan kamu bilang kamu balik lagi nih setelah sekian tahun gitu kan. Nah itu boleh cerita nggak? Itu nggak ada naik turun sih Jose, itu turun aja. Itu turun aja ya? Itu turun aja. Karena tadinya Tuhan itu jadi prioritas gitu kan. Karena kan manusia rohnya kan baru lahir nih gitu kan lewat smart gitu. Terus harusnya waktu kita baru lahir kan kita bertumbuh. Karena kita close to the source gitu. Tapi ini karena aku nggak bergantung sama Tuhan, nggak cari Tuhan, ya otomatis sudah declining gitu. Berarti bener ya, maksudnya pembelajaran dari apa yang kamu alami ini adalah sekalipun kita udah mendapatkan ya fire of God, terus benih atau firman yang kita terima, tapi kalau kita sendiri nggak aktif untuk menjalanin, lama-lama jadinya malah makin down. Betul banget. Gitu. Oke. Nah terus gimana tuh setelah akhirnya kamu ngalamin dan juga akhirnya dengerin khotbah sampai akhirnya datang ke gereja kan ya, mulai dari situ ya? Iya, abis itu mulai ke gereja. Apa yang mulai kamu jalani dalam kehidupan kamu yang kamu rasain emang udah berbeda lah, yang kamu istilahnya berbalik arah dan memang kamu rasa kamu membangun diri kamu. Apa yang mulai secara real yang kamu lakukan? Selain present worship tadi ya? Iya. Aku mulai belajar juga dari yang dulu sih. Jadi dulu itu aku cinta Tuhan tapi belum punya hikmat untuk share itu ke orang.
Jadi kalau orang ngajak aku ngobrol, aku bantai pakai firman. Wow. Ya kabur lah gitu kan. Orang-orang kabur lah gitu, kayak apaan sih Nadia, aneh banget nggak bisa diajak ngomong gitu kan. Nah sekarang jadi aku kayak gitu-gitu lebih berhati-hati. Tanya, harus minta hikmat dari Tuhan sih untuk hal-hal kayak gitu. Karena kita nggak bisa sembarangin ngomong apa yang ditaruh di hati. Kita harus minta hikmat untuk bisa ngomong sama orang gitu kan. Itu coba aku praktekin. Abis itu apalagi ya, lebih ke belajar setia sih sama Tuhan. Karena Tuhan selalu setia sama kita, tapi kitanya kadang gini jadi aku lagi belajar untuk setia gitu sama Tuhan. Nah waktu-waktu yang kamu lalui ya, atau yang kamu lakukan, kan pasti beda dong antara dulu sebelum kamu ngalamin Tuhan yang terakhir ini sama sekarang nih. Hari-hari kamu kayak everyday yang kamu lakukan secara rutin pasti kan berbeda banget. Ya kan? Ada rutinitas baru yang mungkin kamu bangun gitu. Nah boleh cerita nggak gimana sih kamu mulai ngebangun hal yang baru itu dalam diri kamu? Oke, ini sebenarnya only by the grace of God sih. Tapi rasa haus dan lapar akan firman Tuhan itu kadang-kadang bikin aku tuh sampai bingung memulai dari mana. Karena misalkan nih aku di mimpi itu dikasih satu kata, terus satu kata itu kalau aku kulik dalam seminggu itu turunannya banyak banget Hosea. Jadi aku kayak mikir, aduh I've been missing a lot gitu. Ada banyak banget yang harusnya selama ini aku udah tahu tapi aku belum tahu karena aku nggak pernah tanya, aku nggak pernah kejar, aku nggak pernah pelajarin gitu. Jadi sekarang aku berusaha konsisten dulu tiap hari bangun jam 5 gitu. Bangun jam 5 pagi itu untuk baca firman. Iya, baca firman. Abis itu setelah anterin anak sekolah apa segala macam itu lanjut lagi biasanya praise and worship sama doa gitu. Doa juga kan kita ada prayer list kan. Jadi tiap pagi tuh aku awalin hari pakai grateful list. Hari ini tuh aku bersyukur untuk apa aja gitu. Abis itu nanti ada juga prayer list, apa aja yang hari ini mau didoain gitu. Nanti lama-kelamaan aku pas lihat grateful list, di awal-awal aku gratefulnya masih untuk hal-hal yang kita bisa lihat. Misalnya thank you for this house, thank you for the air conditioner, thank you for the car, for the gas, thank you for ini gitu. Makin kesini kok yang bikin kita bersyukur itu hal-hal yang berbau rohani gitu. Thank you for terima kasih untuk sesimpel rasa haus dan lapar akan Tuhan. Terima kasih untuk for the spirit of prayer, for the spirit of worship gitu. Ada banyak banget dan itu kalau ditulis nggak selesai, nggak kelar. Gitu. Tapi dengan begitu artinya dan kamu juga menyadari terus ya bagaimana ada hal-hal baru yang Tuhan tuh kerjain dalam hidup kamu gitu. Iya. Benar nggak sih? Benar. Ada terus aku ngerasa waktu kita ngerasa kayaknya yang soal ini gue udah ngerti ini, ternyata besoknya ditambahin lagi sama Tuhan sampai kita ngerasa kayak ini tuh it's a journey ya gitu, nggak kelar gitu. Jadi terus bergulir terus kayak like a snowball. Jadi kita guling terus, makin lama tuh makin mantep gitu kalau kita emang beneran serius ngejar Tuhan. Terus aku juga lagi belajar untuk it's a matters of the heart. Matters of the heart itu kalau kita ngelakuin sesuatu tuh karena kita beneran cinta sama Tuhan atau karena kita pengen dilihat orang, pengen jadi nomor satu, motifnya itu motifnya aku balikin lagi gitu. Benar. Tapi itu emang penting sih, karena seringkali yang tadi kayak kamu bilang banyak orang yang mau membangun kehidupannya, artinya lakukan segala sesuatu, baca firman atau supaya bisa menunjukin ke orang gitu loh. Jadi kayak ujung-ujungnya kayak attention buat diri sendiri gitu. Bukan karena emang mau menyerahkan hidup sama Tuhan. Betul. Karena sekarang ini banyak banget sih kalau kita nggak hati-hati segala sesuatu yang muncul di sosmed, sekalipun itu kesannya Kristen gitu, ya kan? Tapi motif di belakang kita nggak pernah tahu. Nah mungkin sebagai bagian yang terakhir, tapi sebelum itu aku pengen nanya dulu sama kamu sih. Waktu kamu sempat drugs itu, sampai akhirnya kamu selesai atau berhenti, itu juga langsung? Langsung. Wow. Ini kayak perlu boleh doain ya teman-teman yang dengerin mungkin yang lagi ngalamin hal yang berat. Itu emang maksudnya gini, apa maksudnya emang nggak ada kan kalau orang bilang kan kayak sakau lah atau apalah gitu. Nggak ada. It is only by His grace. Juga. Alkohol juga. Itu kayak gitu. Itu kalau aku lihat sekarang ya, aku tuh bingung kok dulu bisa gitu. Aku nggak kenal diri aku yang dulu gitu. Karena langit dan bumi bedanya gitu. Aku benar-benar kayak dulu parah banget ya gitu. Parah banget ya. Berarti dengan kamu bisa mikir gitu artinya
sama sekali sekarang nggak pernah kepikiran lagi untuk kayak wah dulu enak ya gitu, udah nggak ada lagi. Nggak ada sama Karena sekali. dulu kamu bisa bilang malah kok gue bisa gitu dulu, ya kan? Karena kan banyak orang yang ketika sudah ngalamin perubahan dalam hidupnya kayak sometimes dalam term kehidupannya bisa, ih dulu ada enaknya juga ya gitu. Enggak. Wow, that's great sih. Karena itu aku percaya tuh benar-benar by the grace of God sih yang bisa iniin kamu banget gitu. Nah mungkin sebagai bagian yang terakhir boleh nggak sih aku minta kamu untuk bisa kayak sharing aja ke teman-teman yang dengerin podcast ini yang mereka juga mungkin lagi di dalam masa addiction gitu. Kalau soal battling addiction sih nomor 1, I just want you to know that you're not alone. Kamu tuh nggak sendirian. Kalau kamu ngerasa kamu sendirian, itu kata hati kamu, dan the heart is deceitful kan kalau kata Firman. Jadi jangan percaya apa yang feeling kamu bilang, apa yang hati kamu bilang, bahkan jangan percaya apa yang pikiran kamu bilang, karena pikiran itu nggak selalu dari Tuhan. Kadang-kadang bisa ditumpangi oleh si musuh gitu untuk memberikan nilai-nilai yang salah terhadap diri kita sendiri gitu. If it feels hard for you to even get up in the morning, untuk bangun tidur apa segala macam, untuk kerja bahkan nggak mungkin, untuk urus anak mungkin nggak kepikiran, try by doing the simple things. Misalkan tulis hari ini sarapan, mandi, ganti baju, sikat gigi gitu. Mulai dengan bikin list-list yang simple seperti itu. Abis itu nanti jangan lupa masukin dalam situ renungan, worship, doa. Karena dengan kita punya kehausan dan kelaparan untuk cari Tuhan, itu nanti Tuhan sendiri yang akan tambahkan berkali-kali lipat. Karena ingat, kalau kita jauh dari Tuhan, kita pelan-pelan mati. Tapi kalau kita dekat sama Tuhan, kita bukan cuma hidup, tapi kita bermultiplikasi. Wow. Gitu. Wow. That's powerful loh. Kalau kita nggak sama Tuhan tuh kita pelan-pelan mati. Pasti akan mati ya. Jadi aku ingat juga sih salah satu quotes dari atau sharing dari Pastor Leo, dia bilang berhenti itu sebenarnya pelan-pelan mundur. Jadi kalau kita nggak aktif mengejar Tuhan, sebenarnya kita pelan-pelan juga lagi ngalamin kemunduran gitu. Sama juga kan, kalau kita nggak ngejar Tuhan ya lama-lama juga kita lagi ngalamin kematian pelan-pelan. Even mungkin kita nggak lakukan dosa yang gimana banget, tapi kalau kita nggak ngejar Tuhan pasti lama-lama kita akan terpuruk. Gitu ya. Tapi yang terakhir yang tadi kamu bilang, kita bisa bermultiplikasi ya. Kalau kita ada bersama dengan Tuhan terus. Oh, thank you banget buat sharingnya Nadia di podcast kita kali ini, dan aku percaya buat teman-teman yang mendengarkan podcast ini akan diberkati, dan ini bukan hanya sebagai sebuah cerita fiksi, tapi ini adalah pengalaman dari Nadia. So buat kalian yang mungkin lagi ngalamin addiction dan susah untuk keluar, ayo sama-sama kita mulai cari Tuhan, dan saya percaya kasih karunia Tuhan akan menolong kita seperti Tuhan menolong Nadia. Demikian juga Tuhan bisa menolong kita semua untuk kita keluar dari setiap addiction kita. Oke, saya Claudio pamit undur diri, sampai jumpa minggu depan. So, jangan lupa untuk tetap saksikan Today's Message Podcast. Klik subscribe dan tombol loncengnya pada YouTube channel Today's Message. God bless you. Bye.